Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pranoto dengan NIM 134 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan media pelajaran yang saya buat, yaitu papan pintar SPOK. Jadi media pelajaran ini diambil atau menyesuaikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 semester 1 mengenai kalimat SPOK. Capaian pembelajaran yang saya ambil yaitu dari peraturan pemerintah, yaitu Mendikbud mampu menulis berbagai tipe teks sederhana dengan rangkaian kalimat yang beragam dan menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif untuk menulis teks sesuai dengan konteks. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur kalimat, subjek, predikat, objek, dan keterangan melalui media papan pintar dengan benar. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu merangkai kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK melalui kegiatan menyusun kata dan penggunaan media papan pintar dengan benar. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media ini yaitu seperti styrofoam, kemudian ada kardus untuk sebagai kartu kata, kemudian karton sebagai tatakan styrofoam agar lebih kuat. Selanjutnya ada printinan kertas untuk mendekor atau menghias papan media ini. Selanjutnya yang awalnya menggunakan jarum, saya ganti dengan menggunakan velcro agar lebih aman dan nyaman ketika saat digunakan di kelas. Soalnya ini kelas rendah. Selanjutnya untuk alat yaitu menggunakan seperti gunting, lem bakar, lem kertas, serta cutter untuk memotong bagian kardus agar lebih rapi. Selanjutnya cara membuat media ini yaitu pimpinan kata digunting menyesuaikan dengan atau ditempel dengan kardus agar lebih kuat untuk menjadi kartu kata. Kemudian desain pimpinan ditempel di styrofoam agar untuk menghias papan media pembelajaran untuk papan pintar SPOK ini. Selanjutnya untuk membuat kertas atau kotak kata menggunakan kardus yang dibentuk atau dibuat menjadi seperti kubus dengan menggunakan lem tembak lalu dilapisi dengan kertas manila untuk menutupi bagian atau yang terlihat seperti kardusnya. Untuk menyiapkan desain media ini tentunya menggunakan Canva ya, seperti tulisan papan kalimat, papan pintar, SPOK, dan penomoran. Selanjutnya untuk menggunakan media, cara menggunakan media ini yaitu siswa diminta untuk menyusun kalimat sesuai dengan tataran kalimat seperti SPOK, di mana subjek itu mengenai pelaku atau seorang, kemudian predikat kata kerja, kemudian objek kata benda, selanjutnya ada keterangan atau kata keterangan tempat atau waktu. Nah, media ini bisa digunakan sebagai media penguatan dan media pemahaman. Di mana untuk media pemahaman, guru bisa menggunakan media ini sebagai contoh bahwa ini di sini itu kata-kata yang menunjukkan subjek, di mana nanti ditempel kata-kata yang menunjukkan kata subjek. Kemudian di sini juga bisa ditempel sebagai contoh bahwa ini loh, bahwa ini kata yang merujuk pada kata kerja. Kemudian media ini bisa digunakan sebagai media penguatan atau penguatan pembelajaran, di mana nantinya siswa diminta untuk menyusun setelah pembelajaran, menyusun secara satu persatu menyusun kalimat dari
subjek, predikat, objek, dan kata kerja. Mungkin bisa diperagakan. Jadi siswa nantinya mengambil kata dari kata-kata tersebut. Ini syaratnya digantung ya, gantung aja Mas Faiz. Boleh. Jadi nantinya siswa bisa menyusun atau berlatih menyusun kalimat dengan menyusun SPOK dengan benar. Jadi mencoba-coba sehingga siswa belajar sendiri bagaimana cara menyusun kalimat dengan benar. Dari subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya ya benar. Jadi siswa nantinya belajar menyusun kalimat dengan susunan SPOK yang benar. Seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Faiz itu sudah benar, di mana adit sebagai subjek, kemudian membaca sebagai predikat, kemudian buku sebagai objek, dan pada pagi hari sebagai keterangan waktu. Baik, terima kasih Mas Faiz. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.